itu gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya atau berguncangnya permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Energi tersebut menghasilkan gelombang seismik yang merambat melalui lapisan bumi sehingga menimbulkan getaran yang dapat dirasakan oleh manusia. Mengapa gempa bisa terjadi? Bagaimana proses terjadinya gempa? Gempa bumi terjadi karena adanya pelepasan energi dari dalam kerak bumi yang menyebabkan getaran atau guncangan di permukaan. Penyebab paling umum gempa adalah pergerakan lempeng tektonik. Tetapi gempa juga dapat disebabkan oleh aktivitas gunung api, longsoran, atau aktivitas manusia tertentu. Proses terjadinya gempa, lempeng bumi bergerak dan saling bertumbukan, bergeser, atau menjauh. Tekanan dan energi menumpuk di sepanjang patahan atau sesar karena pergerakan tersebut. Ketika batuan tidak lagi mampu menahan tekanan, batuan akan retak atau bergeser secara tiba-tiba. Energi yang tersimpan dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang tersebut merambat ke permukaan bumi dan menimbulkan guncangan yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Mengapa Indonesia rawan terjadi gempa? Indonesia adalah salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi di seluruh dunia. Karena Indonesia terletak di tempat pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Maka hal tersebut terjadi. Pergerakan dan benturan antara lempeng menyebabkan sering terjadinya gempa bumi, baik yang disebabkan oleh aktivitas tektonik maupun letusan gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga terletak di daerah yang disebut Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu jalur yang memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif dan tingkat aktivitas gempa yang tinggi. Kondisi ini membuat berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bisa mengalami gempa bumi dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Gempa bumi bisa menyebabkan bangunan rusak, ada korban tewas, tanah mengalami longsor, serta tsunami jika gempa terjadi di dasar laut. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus tahu cara mengurangi dampak bencana, seperti mengetahui rute evakuasi, mempersiapkan tas siaga bencana, serta memahami cara menyelamatkan diri sendiri ketika terjadi gempa. Karena letak geografis dan kondisi geologisnya, Indonesia perlu terus meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya mengurangi bahaya untuk meminimalkan resiko serta dampak dari gempa bumi. Yang pertama, sistem peringatan dini gempa. Menggunakan sensor seismik untuk mendeteksi gelombang awal gempa, memberikan peringatan beberapa detik hingga puluhan detik sebelum guncangan kuat tiba, sehingga masyarakat dapat mencari tempat aman dan sistem penting dapat dimatikan. Cara kerjanya yang pertama, sensor seismik. Sensor seismik mendeteksi gelombang awal gempa, lalu dikirim ke pusat pengelolaan data untuk dianalisis data seismik secara cepat untuk memperkirakan lokasi kekuatan dan waktu tiba guncangan kuat. Lalu dikirim lagi ke pengiriman peringatan. Peringatan dikirim ke berbagai perangkat dan sistem dalam hitungan detik. Beberapa detik hingga puluhan detik sebelum guncangan kuat tiba,
Maka, kita dapat melakukan tindakan yang dapat dilakukan, seperti cari tempat aman, hentikan transportasi, matikan sistem penting seperti listrik, gas, dan lain sebagainya, dan hentikan mesin yang berisiko tinggi. Teknologi pemetaan dan satelit. Satelit dan sistem pemetaan digital digunakan untuk mengamati pergerakan lempeng bumi, perubahan permukaan tanah, dan daerah rawan gempa. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data memiliki jenis-jenis. Yang pertama, sensor seismik, yang kedua, sensor GPS, dan yang ketiga, citra satelit. Selanjutnya, yang kedua, pusat pengelolaan data. Data dari berbagai sumber dikumpulkan, dikoreksi, dan dianalisis secara cepat. Yang ketiga, sistem pemetaan digital. Data diolah menjadi peta digital seperti 3D, model elevasi, dan analisis pergerakan lempeng. Yang keempat, informasi dan peringatan. Informasi disajikan secara real-time untuk mendukung peringatan dini dan pengambilan keputusan. Yang kelima, pemanfaatan informasi. Pemanfaatan informasi memantau pergerakan lempeng bumi, mengamati perubahan permukaan tanah, dan identifikasi daerah rawan gempa. Yang keenam, dukungan keputusan. Dukungan keputusan ini mendukung pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi bencana dalam kesiapsiagaan. Manfaatnya, peringatan dini gempa lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko dan minimalkan korban jiwa, perencanaan pembangunan yang lebih aman, dan melindungi lingkungan dan keberlanjutan. Yang ketiga, base isolation atau isolasi dasar bangunan. Teknologi berupa bantalan karet atau alat khusus yang dipasang di bawah bangunan untuk mengurangi getaran yang diteruskan dari tanah ke bangunan. Dapat dilihat, perbedaan tanpa isolasi dasar, getaran gempa langsung diteruskan ke bangunan sehingga struktur mudah bergetar dan rusak. Sedangkan jika menggunakan isolasi dasar, getaran gempa diredam oleh bantalan isolasi sehingga bangunan lebih stabil dan aman. Cara kerjanya, yang pertama, saat terjadi gempa, tanah bergetar secara horizontal. Yang kedua, bantalan isolasi dasar memungkinkan bangunan bergerak perlahan, mengurangi getaran yang diteruskan ke struktur. Yang ketiga, bangunan menjadi lebih stabil dan aman, dan risiko kerusakan jauh lebih kecil. Bantalan karet terbuat dari pelat baja atas, menghubungkan struktur bangunan dengan isolator. Yang kedua, bantalan karet berlapis. Terbuat dari karet berlapis baja, mampu menahan beban vertikal dan memungkinkan pergerakan horizontal. Dan yang ketiga, plat baja bawah dipasang di atas pondasi untuk menyalurkan beban ke isolator. Manfaatnya dari base isolation atau isolasi dasar bangunan adalah yang pertama, mengurangi getaran yang diteruskan ke bangunan. Yang kedua, melindungi struktur isi bangunan dan penghuni. Yang ketiga, mengurangi biaya perbaikan pasca gempa. Dan yang terakhir, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Yang kelima, sensor dan jaringan pemantauan gempa. Ribuan alat seismograf ditempatkan di berbagai lokasi untuk mencatat aktivitas gempa dan membantu ilmuwan menganalisis potensi gempa berikutnya. Cara kerjanya yang pertama, sensor seismograf, mendeteksi getaran tanah dan mencatat data gempa secara terus-menerus. Yang kedua, jaringan pemantauan gempa. Data dikirim secara real-time melalui satelit atau jaringan komunikasi, lalu diterima oleh pusat pengelolaan dan analisis. Data dianalisis oleh ilmuwan untuk membantu aktivitas gempa dan memprediksi potensi gempa berikutnya. Manfaatnya, mendeteksi gempa secara cepat dan akurat, membantu ilmuwan menganalisis pola dan potensi gempa berikutnya. Yang ketiga, membantu sistem peringatan dini untuk keselamatan masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan data penting untuk penelitian dan mitigasi bencana. Yang ketujuh, sistem otomatis saat gempa. Teknologi yang dapat menghentikan kereta cepat, memutuskan aliran gas, atau menonaktifkan mesin berbahaya secara otomatis ketika gempa terdeteksi. Dan bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, deteksi gempa. Sensor seismik mendeteksi gelombang awal gempa. Yang kedua, analisis cepat. Sistem menganalisis lokasi, kekuatan, dan perkiraan dampak gempa dalam hitungan detik. Yang ketiga, peringatan dan perintah.
Peringatan dikirim ke perangkat dan sistem terkait secara instan. Yang keempat, aksi otomatis. Sistem menjalankan tindakan otomatis untuk melindungi manusia, infrastruktur, dan peralatan. Manfaat dari sistem otomatis yang pertama, melindungi jiwa. Mengurangi risiko korban jiwa melalui respon otomatis yang cepat. Yang kedua, mencegah bencana lanjutan. Mencegah kebakaran, ledakan, dan kerusakan akibat sistem berbahaya. Yang ketiga, melindungi infrastruktur, mengurangi kerusakan pada transportasi, jaringan energi, dan fasilitas penting. Yang keempat, efisien dan andal. Bekerja otomatis tanpa intervensi, bahkan saat komunikasi terganggu. Tindakan otomatis pada sistem penting. Yang pertama, kereta cepat dihentikan. Yang kedua, aliran gas diputus. Yang ketiga, mesin berbahaya dinonaktifkan. Komponen utama sistem, yang pertama, sensor seismik, pusat analisis dan komputasi. Yang ketiga, sistem komunikasi cepat. Yang keempat, perangkat eksekusi otomatis.